Jadi di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah ditugaskan oleh Budian, yaitu jobsheet 4. Nah, di jobsheet 4 ini ada di baris pertama yaitu names PBO. Names PBO untuk mengelompokkan kelas agar terorganisir. Nah, kelas pasien ini yaitu untuk merepresentasikan entitas pasien dalam sistem. Di sini. Nah, kelas ini bersifat internal. Kelas yang hanya bisa diakses dari dalam proyek yang sama. Di baris ke-5 sampai baris ke-7, yaitu nama string nama. Di sini untuk menyimpan nama pasien yang bertipe datakan string. Nah, di sini untuk integer umur untuk menyimpan umur dari pasien yang bertipe datakan integer. String diagnosa di sini untuk menyimpan hasil diagnosa medis yang bertipe datakan string. Semua bersifat private, artinya hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Di sini yaitu menggunakan metode setData. Nah, setData di sini yaitu string nama, integer umur, string diagnosa. Digunakan untuk mengisi atau mengatur nilai file, nama, umur, dan diagnosa. Memanfaatkan kata kunci this untuk membedakan parameter dengan file. Nah, di sini ada getData. GetData di sini untuk menampilkan data pasien ke konsul dalam format nama, nanti ada tulisannya nama, umur, ada umurnya, dan diagnosa. Nah, data ini disembunyikan atau private dan diakses melalui metode public. Pengguna kelas hanya perlu tahu cara memanggil setData dan getData tanpa perlu tahu detail penyimpanan internalnya. Itu. Dan di sini saya akan menjelaskan codingan selanjutnya, yaitu program CS. Nah, di program CS ini, yaitu di sini, di baris ke-8, di sini untuk membuat objek pasien 1 dari kelas pasien. Nah, di sini menggunakan public yang sudah benar, yaitu tidak ada kesalahan error lagi. Nah, kesalahan error di codingan sebelumnya yaitu ada di sini. Harusnya tidak seperti ini, tapi seperti ini. Nama, umur, dan diagnosanya tidak perlu dibeda-bedakan seperti ini. Nah, di sini untuk memanggil data untuk mengisi pasien. Metode ini berada di dalam kelas pasien sehingga boleh diakses flight privat. Nah, getData di sini untuk memanggil data untuk mencetak data pasien ke konsul format. Seperti yang akan ditampilkan di run-nya nanti. Nah, ini yaitu hasil dari codingan praktikum. Nama, Jamin, umur 26 tahun, diagnosa demam. Sekian codingan praktikum dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan eksplorasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan coding saya, yaitu codingan eksplorasi. Di codingan eksplorasi ini, saya hanya merubah di codingan program CS. Dan codingan pasien CS tidak saya ubah karena memang sudah cukup itu saja. Ini adalah codingan program CS yang telah saya ubah.
yaitu di sini menggunakan list pasien untuk menyimpan banyak objek pasien secara dinamis. Program berjalan dalam loop menu hingga pengguna memilih untuk keluar. Nah, di sini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di sini untuk menampilkan di baris ke sini, ini untuk menampilkan ke layar atau yang di-outputkan yaitu di baris ini. Nah, di sini yaitu untuk meminta user untuk menginput nama, umur, dan diagnosa. Untuk diagnosa itu tidak di-outputkan oleh user hanya mengoutputkan nama saja dan umur. Menampilkan semua data pasien yang telah ditampilkan dan di sini untuk menghentikan program. Di sini untuk menghentikan program. Di sini untuk menambahkan pasien. Di sini untuk lihat riwayat pasien yang telah terdaftar. Metode tambah pasien di sini, ini untuk membaca input dari pengguna, memastikan input berupa angka non-negatif menggunakan InPyParse. Nah, jika valid, membuat objek pasien baru, mengisi datanya via setData. SetData ada di sini. SetData berada di sini. Jika tidak valid, menampilkan pesan error dan kembali ke menu. Memeriksa apakah daftar kosong. Jika ada data, menampilkan setiap pasien dengan nomor urut menggunakan perulangan for. Memanggil metode getData. GetData, sebentar, GetData-nya ada di data pasien, nama, umur, dan diagnosa tetap private. Hanya diakses via menu setData dan getData. Pengguna tidak perlu tahu struktur internal objek, cukup digunakan antarmuka saja. Nah, di sini ini kan ada console clear. Nah, di situ digunakan untuk membersihkan layar sebelum menampilkan menu atau from. Nah, di sini ada console clear. Di sini ada console clear. Digunakan untuk membersihkan layar sebelum menampilkan menu atau from. Di codingan pasien selanjutnya di codingan pasien CS, ini mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi karena codingan ini sama dengan codingan yang praktikum tadi. Di sini saya akan menunjukkan hasil yang dirunkan dari jobsheet 4 eksplorasi. Jadi, ini yang dirunkan dari hasil codingan jobsheet 4. Kita coba satu. Masukkan umur dari pasien. Masukkan diagnosa.
Ini pasien telah berhasil ditambahkan. Kita lihat riwayat pasien. Di sini sudah ditampilkan ya kondisi pasien, nama, umur, dan diagnosa yang sudah diberikan. Dan yang terakhir kita pilih menu keluar. Terima kasih, program telah selesai. Sekian penjelasan koordinat jam setempat dari saya.